Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhamdi Cahyo Morinov. Saya duduk di kelas 2 SMP. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah penanggalan tahun Hijriah, tahun baru Islam. Asal-usulnya dimulai ketika seorang gubernur Abu Musa al-Asy'ari menuliskan surat yang diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kepada pemimpin tersebut, ia mengaku bingung perihal surat yang tidak memiliki tahun. Hal inilah yang menyulitkan saat penyimpanan dokumen atau pengarsipan. Kondisi inilah yang mendasari dibuatnya kalender Islam, yang mana saat itu umat muslim masih mengadopsi peradaban Arab pra-Islam tanpa angka tahun, hanya sebatas bulan dan tanggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggunakan kalender ini sebagai penyempurnaan waktu. Misal saja mengembalikan bulan menjadi 12 dan tidak memaju mundurkan bulan atau hari yang semestinya masyarakat jahiliyah ketika itu. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman pada Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36 sampai 37 melalui posisi bulan atau hilal. Perumusan kemudian diprakarsai oleh Khalifah Umar yang memanggil Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Waqqas hingga Talhan bin Ubaidillah untuk penyusunan kalender Islam. Dalam perumusan tersebut, kemudian disepakati untuk menggunakan sistem kalender yang ada untuk selanjutnya disempurnakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski kala itu, terdapat perbedaan pendapat di mana beberapa mengusulkan menggunakan milad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ada yang mengusulkan dengan peristiwa Isra Mi'raj kala Rasulullah menerima wahyu dan diangkat sebagai nabi. Barulah ketika Ali bin Abi Thalib mengusulkan peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Yatsrib. Pengajuan ini dianggap sebagai momentum besar bagi Islam yang mana hijrah merupakan simbol perpindahan masa jahiliyah ke masyarakat madani. Untuk itu, penting untuk menjadikan peristiwa hijrah sebagai tonggak awal kalender Islam dibanding hari kelahiran Rasulullah karena dianggap mengarah ke kultus individu yang tak seharusnya ada di dalam Islam. Pendapat inilah yang kemudian disetujui oleh seluruh sahabat dan dibuatlah kalender Islam dengan nama kalender Hijriah. Penetapannya dilakukan pada tahun 1 Hijriah dan 17 pasca hijrah Nabi atau 638 Masehi. Pada penerapannya, kalender Hijriah menggunakan sistem peredaran bulan atau Qamariyah, tak sama dengan Masehi yang masih mengandalkan matahari atau Syamsiah. Tak hanya itu, pergantian hari kalender Masehi dimulai sejak pukul 12 malam, yang berganti saat matahari terbenam. Hal inilah yang membuat kalender hijrah lebih pendek, yakni hanya 11 hari dibanding Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Joni Fusegian. Saya duduk di bangku SMP, asal desa Pintupuhan Meranti. Saya akan membacakan kisah penanggalan Hijriah. Kalender Hijriah atau kalender Islam merupakan penentuan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah dan hari-hari penting lain umat Islam. Kalender ini dinamakan dengan kalender Hijriah karena pada tahun pertama kalender ini terjadi peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, yakni pada tahun 622 Masehi. Penentuan kapan dimulainya tahun 1 Hijriah dilakukan 6 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi sistem yang mendasari kalender Hijriah telah ada sejak zaman pra-Islam, dan sistem ini direvisi pada tahun ke-9 periode Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan dari Fusegian. Saya berasal dari desa Pintupuhan dan saya adalah siswa di kelas 9 SMP Negeri 1 Kecamatan Pintupuhan Meranti. Dalam video kali ini saya akan bacakan asal-usul atau kisah penanggalan Hijriah. Asal-usul kalender Hijriah. Tersusunnya tahun baru Hijriah dimulai dari inisiatif di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, tepatnya pada 638 Masehi. Dalam sebuah riwayat disebutkan tentang adanya dokumen surat-surat yang tertanggal Sya'ban, tetapi tidak diketahui apakah Sya'ban yang dimaksud ini merujuk pada tahun lalu atau tahun sekarang. Lantas Umar pun mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi soal bagaimana baiknya dalam menyelesaikan masalah penanggalan tersebut. Sebab sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, belum ada sistem penanggalan termasuk ketika masuk di era kekhalifahan Abu Bakar. Setelah melewati proses diskusi, ada yang mengusulkan agar tahun lahir atau wafat Nabi Muhammad SAW menjadi titik awal penanggalan kalender Islam.
Namun, pada akhirnya diputuskan bahwa penanggalannya dimulai sejak peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, yang kemudian disebut dengan kalender Hijriah. Konsekuensinya, penanggalan kalender tersebut diberlakukan mundur 17 tahun. Alasan mengapa peristiwa hijrah Nabi Muhammad beserta para pengikutnya menjadi titik awal tahun Hijriah, karena peristiwa itu adalah peristiwa besar dalam sejarah awal perkembangan Islam. Apalagi peristiwa hijrah adalah pengorbanan besar pertama yang dilakukan Nabi dan umatnya. Satu tahun Hijriah terdapat 12 bulan: Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumaidil Awal, Jumaidil Akhir. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Ada 4 bulan haram yang di dalamnya tidak boleh ada pertumpahan darah, yaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Baiklah, sekian dulu video dari saya tentang membacakan kisah atau asal-usul penanggalan Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.